Sadaqallahul azim. Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Quran peninggalan suami. Mohon doanya ya guys. Semoga almarhum suami mendapatkan tempat yang terbaik di surganya Allah. Amin. Di sini saya ingin sedikit cerita, ingin berbagi cerita mengenai putra saya, anak saya, Abang Arya Maulana Sabtawani. Jadi terutama di TikTok, kebanyakan di TikTok, Facebook, Instagram, banyak yang nanya, apa sih kesiapannya waktu anak mau daftar akmil, sampai alhamdulillah anak saya sekarang lagi pendidikan di Magelang, pendidikan akmil di Magelang, alhamdulillah. Jadi pada saat itu tahun 2020 diam-diam daftar akmil online. Awalnya kami berdua kaget karena nggak nyangka 2020 anak saya masih sekolah, belum lulus. Tapi 1 Januari itu udah ada pendaftaran guys, udah ada pendaftaran. Diam-diam anak saya tuh daftar akmil. Begitu tiba-tiba minta tanda tangan papahnya, kaget, kami berdua kaget, nggak nyangka karena memang anak saya cita-cita dari kecil selalu bilang kalau ditanya pengen kayak papahnya, bahkan sampai selalu seragam baju loreng, selalu maunya baju loreng dari kecil, dari kecil, dia 3 tahunan lah, 4 tahun selalu ditanya pengen kayak papahnya jadi tentara. Cuma nggak nyangka aja guys, nggak nyangka ternyata daftarnya ke akmil. Loh, kok ke akmil, ya Allah. Saya berdua papahnya pada saat itu berpikir kok tinggi sekali gitu, karena apa mungkin gitu. Tapi anak saya bilang nggak ada yang nggak mungkin mah, Pak, jika Allah sudah berkehendak. Akhirnya oke, Papa dukung, Mama dukung, yang penting kamu sungguh-sungguh. Dari situ memang dari masih sekolah selalu dilatih renang sama papanya, lari, renang. Akhirnya karena pada saat itu pandemi sedang parah-parahnya, jadi selama 3 bulan di lockdown, nggak boleh keluar, semua arena latihan ditutup, jadi nggak bisa latihan. Dari situ tiba-tiba dites gitu kan, jadi karena nggak ada kesiapan akhirnya gagal. Tahun 2020 gagal, nangis, saya hibur, saya peluk, saya kasih semangat. Engkongnya pada saat itu masih ada, tetap kasih semangat. Semua keluarga kasih support, terutama papanya yang selalu nganter pada saat itu. Akhirnya setelah gagal, anak saya ikut latihan di lapangan Banteng, ikut latihannya pindah di lapangan Banteng, tadiannya di Cendrawasih. Dari situ terus anak saya begitu semangat, luar biasa. Akhirnya Januari mulai pendaftaran lagi. Saya tanya, Bang, kamu masih semangat? Papanya gue nanya, Bang, masih semangat kamu? Iya Pak, iya Pak. Akhirnya daftar lagi online. Dan pada saat itu udah selesai validasi segala macam. Akhirnya bilang kalau bulan Mei, tanggal 29 Mei mau dites. Pada saat itu tiba-tiba tanggal 5 Mei, pada saat itu Ramadan, seminggu mau lebaran guys, tiba-tiba
papahnya dipanggil Sang Halik. Tiba-tiba papahnya meninggal. Nggak sakit, nggak apa. Setelah selesai sahur, kita sahur bareng-bareng. Kita bercanda. Seperti biasa setelah selesai sahur, pamit mau ke masjid. Memang udah rutinitas ke masjid sama anak saya yang Abang Arya, selalu ke masjid, sholat subuh di masjid. Pulang sholat subuh dari masjid, biasanya pulang setengah 6, ini jam 5 lewat seperempat udah pulang. Mengucap assalamualaikum, mas ini sebentar. Pada saat itu kebetulan saya lagi ngaji di kamar, saya buru-buru keluar, ada apa-apa. Kenapa ini ya, dada bapak panas sampai ngegeletak, keluar keringat dingin, minta diusap-usap. Saya usap-usap. Nggak lama, setengah 6 lewat, tiba-tiba nggak ada. Dari situ benar-benar hancur. Singkat cerita, anak saya mau menjalani tes. Begitu tiba waktunya mau menjalani tes, kita berdua bingung. Saya tanya sama anak saya, "Bang, kamu gimana ini? Apakah kamu masih mau lanjut? Apakah kamu siap menjalani tes akbil sementara papa udah nggak ada?" Anak saya bilang, kita berdua sambil nangis, "Insya Allah Arya siap, Ma. Mama bantu doa aja. Insya Allah Arya siap, walaupun papa udah nggak ada. Yang penting Mama doain. Oke, kalau kamu siap, insya Allah Mama doain." Anak saya bilang, pokoknya Arya tetap ingin menjalani tes catar, ingin meneruskan perjuangan papa. Suami saya meninggal tanggal 5 hari Rabu pada saat itu, seminggu mau lebaran. Pada saat malam Rabunya pulang terawih, minta diantar pada saat itu ke dokter karena memang punya lambung, ada lambung. Pada saat lagi berobat, cerita papanya, "Bang, pokoknya kamu harus semangat, kamu harus jadi biar papa tenang." Itu pesan terakhirnya ke anak saya. Akhirnya dengan perjuangan doa dan air mata, alhamdulillah anak saya berhasil. Allah mendengar doa-doa kami semua. Yang mana pada saat itu perjuangannya luar biasa. Saya di rumah hanya bisa bantu doa, sementara anak saya berjuang sekuat tenaga demi menggapai mimpi cita-cita dan meneruskan perjuangan almarhum papahnya. Jadi seperti itu ceritanya, guys. Jadi untuk teman-teman semua, para orang tua di luar sana yang ingin menggapai cita-cita anaknya, terutama cita-cita ingin menjadi abdi negara, menjadi TNI, terutama akmil, apapun itu, semoga Allah permudah jalannya untuk cita-cita putra-putrinya, terutama teruntuk para single mom, single parent, warakauri dimanapun berada, tetap semangat dalam memperjuangkan cita-cita putra-putrinya, walaupun tanpa suami, harus tetap semangat, guys. Salam warakauri. Lalu banyak yang nanya, habis berapa ratus juta? Nyampe 1 M enggak? Banyak yang komen,
terutama di TikTok, karena pada saat itu sempat viral juga di TikTok karena sebuah unggahan video saya mengenai anak saya yang mendapatkan apresiasi dari infoapnya, dari beberapa akun, bahkan sampai masuk TV. Pada saat itu dibahas sama Ustadz Maulana di Trans TV, Islam itu indah. Memang itu faktanya, itu kenyataannya. Jadi anak saya setiap kali mau tes selalu ziarah kubur papahnya. Jadi setiap mau tes itu selalu ziarah kubur papahnya, selalu cuci kaki saya. Saya juga nggak nyangka, nggak pernah nyuruh, nggak nyangka sama sekali. Dan alhamdulillah Allah kabulkan. Mengenai biaya, banyak memang yang nanya habis berapa ratus, sampai 1 M enggak. Saya bingung kalau ditanya masalah itu, karena jangan ratusan juta, apalagi sampai miliar. Saya di sini nggak punya apa-apa, cuma rumah ini yang ditempati, mobil pun nggak punya. Papahnya dari dulu nggak pernah punya mobil. Jadi kalau ditanya bingung guys, habis berapa ratus. Banyak yang nggak mungkin nggak pakai uang. Sampai saya pun saya nggak ngeluarin uang, kecuali kalau ongkos itu wajar sih ya guys ya. Alhamdulillah, semua itu mungkin tidak terlepas dari kebaikan papahnya mungkin ya, karena pada saat beliau ada, banyak sekali membantu orang-orang yang ingin mendapat pekerjaan tanpa dipungut biaya. Ada banyak yang pada ngasih tapi nggak pernah mau diterima, karena suami saya benar-benar tulus, ikhlas membantu mereka, terutama para suami yang ini mendapatkan pekerjaan, yang harus menafkahi anak istrinya. Jadi nggak pernah diambil, nggak pernah minta, jadi benar-benar tulus membantu. Dan mungkin ini balasannya ke anak saya, kami sekeluarga. Ada seseorang yang alhamdulillah membantu tanpa pamrih. Dan beliau juga bilang, ini karena kebaikan Bapak, Pak Acep. Karena selama ini beliau bilang, Bapak udah banyak membantu saya, udah banyak berjasa, jadi saatnya ini saya kebantu anak ibu, anak almarhum Bapak. Dan alhamdulillah akhirnya anak saya berhasil. Sekarang lagi pendidikan, udah tingkat 2. Mohon doanya ya guys, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, pendidikannya lancar sampai dilantik nanti. Semoga menjadi pemimpin yang amanah, yang bijaksana. Arya Maulana Sabtalani, nama yang diberikan oleh almarhum papahnya, yang artinya Arya itu besar, Maulana itu bijaksana, Sabtalani itu bulan lahir, September. Jadi papahnya bilang Arya Maulana Sabtalani itu orang besar, pemimpin besar yang baik dan bijaksana, insya Allah amanah. Mohon doanya ya guys. Ya seperti itulah perjalanan hidup kami, hidup saya terutama dengan anak-anak. Mohon doanya ya guys, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kekuatan, keikhlasan sama Allah, hidup tanpa suami. Mudah-mudahan anak-anak sehat, jadi anak-anak yang soleh di hadapan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, sampai di sini. Mohon maaf ya sedih-sedih kalau udah cerita masalah suami almarhum, karena memang tidak mudah buat saya ditinggalkan orang-orang yang saya sayang. Pertama almarhum putri saya satu-satunya yang udah remaja, lagi senang-senangnya punya anak gadis, tiba-tiba diambil juga dengan tiba-tiba juga. Mungkin semua udah pada tahu kecelakaan 2014 lalu, sempat viral, sempat rame
Lalu 2021 kemarin papahnya menyusul. Mudah-mudahan Allah selalu kasih saya kekuatan. Dan pada saat itu hampir bersamaan papahnya meninggal. Lalu anak Bapak Arya lanjut ke Magelang, pendidikan di Magelang. Jadi saya cuma berdua karena saya ada tugas amanah yang harus dijalankan, yaitu merawat, membesarkan anak kecil saya di usia saya yang udah gak muda lagi. Allah titipkan yang menemani hidup saya. Tetap harus bersyukur. Insya Allah kuat. Insya Allah Allah selalu melindungi kami. Ya Allah, udah jam berapa ini ya? Udah jam 4 guys. Nunggu subuhan. Oke guys, ikutin terus konten-konten Mami Kemal ya. Jangan lupa di subscribe Pimpin Acep 96. Terima kasih. Assalamualaikum.